Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi, Batra Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih. Pagi ini Tuhan boleh bangunkan kita semua dalam tubuh yang keberkatan dan kita bersegera akan melakukan berbagai aktivitas, tugas, dan tanggung jawab kita. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulainya, maka biarlah kita memulainya di dalam terang firman Tuhan, karena di dalam firman kita diberikan terang, kita diberikan motivasi, kita dimampukan menjalani hari-hari kita berdasarkan apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan kehendaki. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan membaca Alkitab. Di dalamnya kami percaya kami akan menemukan firman-Mu. Dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan roh-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas semua kejadian dan peristiwa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kesempatan beribadah di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal 6 ayat 3 sampai dengan yang ke-11. Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita siapkan bacaan firman Tuhan dari 2 Tawarik. Mari kita siapkan. Kita lihat bersama-sama dalam 2 Tawarik. Ini ada dua, kitab Tawarik ada dua. Ada 1 Tawarik, ada 2 Tawarik. Dan saat ini kita akan membacanya dari 2 Tawarik pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nah, di bawah judul perikop Tuhan menepati janjinya kepada Daud, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, 2 Tawarik pasal 6 ayat 3 sampai dengan 11. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian berpalinglah raja lalu memberkati seluruh jemaah Israel, sedang segenap jemaah Israel berdiri. Ia berkata, terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang telah menyelesaikan dengan tangannya apa yang difirmankannya dengan mulutnya kepada Daud, ayahku demikian. Sejak aku membawa umatku keluar dari tanah Mesir, tidak ada kota yang kupilih di antara segala suku Israel untuk mendirikan rumah di sana sebagai tempat kediaman namaku. Dan tidak ada orang yang kupilih untuk menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi kemudian aku memilih Yerusalem sebagai tempat kediaman namaku dan memilih Daud untuk berkuasa atas umatku Israel. Ketika Daud ayahku bermaksud mendirikan rumah untuk nama Tuhan Allah Israel, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau bermaksud mendirikan rumah untuk namaku dan maksudmu itu memanglah baik. Hanya bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah itu, melainkan anak kandungmu yang akan lahir kelak, dialah yang akan mendirikan rumah itu untuk namaku. Jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel. Seperti yang difirmankan Tuhan, aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel dan telah menempatkan di sana tabut yang memuat perjanjian yang telah diikat Tuhan dengan orang Israel. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Opa Oma anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam tema besar bahwa bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa janji Tuhan itu senantiasa akan tergenapi. Itu dia yang harus menjadi keyakinan juga dalam kehidupan kita, bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, maka pasti ia akan genapi. Kapan waktunya? Sesuai dengan waktu Tuhan. Itu dia. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, hal yang sama dalam bacaan kita bahwa Tuhan menjanjikan kepada Daud, bukan engkau yang akan mendirikan rumahku bagi namaku, tetapi keturunanmu, anak kandungmu. Dan itu terjadi. Anak kandung Daud adalah Salomo, dan Salomo yang mendirikan rumah Tuhan. Salomo yang mendirikan bait suci, bait Allah di tengah-tengah kota Yerusalem. Dan semua itu terjadi oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang mengiringi janjinya kepada Daud, dan janjinya itu benar-benar terjadi di dalam diri Salomo. Ketika Salomo menjadi raja, dia yang mendirikan bait suci, bait Allah di tengah-tengah kota Yerusalem. Maka di sanalah umat menyembah dan memuliakan Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama juga harusnya ada di dalam diri kita. Ada banyak janji Tuhan, ada banyak ajaran Tuhan yang di dalamnya memuat janji-janji Tuhan.
Tuhan berjanji untuk senantiasa menuntun dan memimpin kita sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Di dalam Kristus Ia nyatakan kita sudah diselamatkan dan kita akan tergenapi keselamatan itu semakin sempurna ketika Kristus datang untuk kedua kali. Bukan saja kita tetapi seisi rumah kita sudah diselamatkan hari ini oleh karya Kristus Yesus. Dalam janji-janji itu juga Tuhan menjanjikan bahwa setiap orang yang setia sampai akhir dan kepadanya akan diberikan mahkota kehidupan. Kepada setiap orang yang mencari Tuhan maka dia akan menemukan Tuhan, sukacita, damai sejahtera akan menjadi bagian hidupnya. Setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan akan mengalami kebaikan di dalam hidupnya. Dan semua janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru ini harus kita pegang dan harus kita aminkan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang beriman, sebagai orang percaya. Realitasnya adalah seringkali Bapak Ibu dan saudara-saudara tanpa kita sadari. Ini tanpa kita sadari. Ketika ada pergumulan, ketika ada persoalan di dalam hidup ini, kita lupa akan janji-janji Tuhan. Itu dia. Lalu kemudian muncul ketakutan, muncul kekhawatiran yang pada akhirnya memperlihatkan bahwa seolah-olah kita ini orang yang tidak bertuhan. Padahal kita mempunyai Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menyembah kepada Allah Bapa Sorgawi di dalam iman percaya kepada Kristus Yesus. Dan oleh tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan akan senantiasa menguatkan dan meneguhkan setiap langkah kita. Tetapi soalnya adalah apakah kita sungguh-sungguh percaya atau tidak? Ini menjadi persoalan. Yang sering-sering kali terjadi adalah kita kurang meyakini akan hal itu. Kita kurang percaya, kita kurang mengimani sehingga ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan kita goyah. Kita takut, kita khawatir. Berbagai macam pikiran muncul. Berbagai pikiran-pikiran yang negatif muncul oleh karena ketakutan dan kekhawatiran kita. Kita lupa sesaat bahwa ada Tuhan. Dan Tuhan yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan Allah yang lebih besar dari berbagai pergumulan dan persoalan yang ada di dalam dunia ini. Kita lupa bahwa Tuhan kita mampu menenangkan, meneduhkan segala badai, segala angin, sakal, pergumulan, persoalan yang hadir di dalam hidup kita. Kita lupa bahwa Tuhan kita berkuasa di atas segala hal yang terjadi di dalam dunia ini. Kita lupa. Karena apa? Karena kita kurang sungguh-sungguh percaya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari bangun di dalam dirimu. Iman percaya yang teguh dan kuat. Jangan lagi engkau ragukan bahwa pertolongan Tuhan itu pasti nyata. Pertolongan Tuhan itu dalam kehidupanmu, bagi anak-anakmu di dalam mereka menyongsong masa depan, bagi kehidupan rumah tanggamu, bagi pekerjaanmu, bagi pelayananmu. Tuhan pasti akan berjalan bersama dengan engkau. Dan di dalam engkau melangkah bersama Tuhan, engkau akan melihat kuasanya dinyatakan. Dia akan membawa engkau ke hari esok, ke masa depan yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera. Asalkan satu hal tadi, engkau meyakini dan engkau percaya akan semua itu. Engkau tidak ragu dengan apa yang Tuhan janjikan. Karena apa yang Tuhan janjikan di dalam hidup kita itu pasti tergenapi. Kapan tergenapinya, kapan terjadinya, sesuai dengan waktu Tuhan. Persoalannya adalah seringkali kita meminta janji Tuhan itu terjadi sesuai dengan waktu kita. Ini yang keliru, ini yang salah Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Tetapi mari belajar dari Tuhan Yesus. Biarlah semuanya kembali kepada kehendak Allah. Bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan kehendak kita, tetapi biarlah kehendak Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita yang terjadi di dalam hidup kita. Artinya juga bukan waktu kita, tetapi waktu Tuhanlah yang terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam menanti janji itu digenapi, di dalam menanti waktu Tuhan itu dinyatakan, maka kita belajar untuk tetap setia. Nah itu dia, tetap sabar menanti janji-janji Tuhan. Tetapi dalam satu pengharapan, janji Tuhan itu pasti akan tiba dan dinyatakan di dalam hidupmu sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu juga yang kita yakini. Dalam kehidupan kita, pekerjaan, rumah tangga, Tuhan punya rancangan yang baik dalam hidup kita. Hanya saja sekali lagi kita diminta untuk sabar, untuk tenang, menanti waktu Tuhan dinyatakan. Dan ketika waktu Tuhan itu dinyatakan, ada kemenangan di sana, ada sukacita, ada damai sejahtera di sana. Jangan pernah engkau kehilangan harapan, apalagi putus asa.
Mungkin engkau bertanya, kapan ini terjadi Tuhan? Kapan janjimu tergenapi? Eh, Aku sudah berdoa, aku sudah membaca firman, aku sudah beribadah, tetapi mengapa belum juga terjadi? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekali lagi, engkau diajak untuk sabar. Banyak orang karena tidak sabar akhirnya putus asa, kehilangan harapan, mencari jalan pintas, akhirnya tersesat. Dan kita tidak mau, kita hidup dalam kesesatan. Oleh sebab itu sekali lagi, biarlah iman dan pengharapan itu tumbuh di dalam dirimu. Dan dalam iman pengharapan itu engkau meyakini bahwa waktu Tuhan itu terbaik bagimu, untuk suamimu, istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, keluargamu. Engkau akan dibawa dalam waktu Tuhan. Dan waktu Tuhan ketika dinyatakan, sekali lagi kita semua akan beroleh sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini engkau akan memulaikan seluruh kegiatan. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi pergumulan dan persoalan, apapun halangan dan rintangan, engkau harus percaya bahwa engkau tidak berjalan sendiri. Engkau punya Tuhan Allah yang lebih besar daripada halangan dan rintangan pergumulan dan persoalan ini. Jalani saja hari ini sambil tetap mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya di akhir hari, di ujung hari, di waktu Tuhan, engkau akan dimenangkan dan engkau akan merasakan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti akan terjadi di dalam hidup kita. Janji Tuhan itu pasti akan tergenapi di dalam hidup kita. Asalkan sekali lagi kita sungguh-sungguh percaya dan berpengharapan menanti janji Tuhan itu dinyatakan di dalam hidup kita. Sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ajarkanlah juga firman ini kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, bahkan kepada sesamamu, orang beriman. Ajarkan kepada mereka. Ketika engkau melihat ada temanmu, rekanmu, sahabatmu, kenalanmu, tetanggamu, orang-orang yang sesama seiman dengan engkau, yang mengimani Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ketika engkau melihat bahwa mereka sedang menanti janji Tuhan, tetapi mereka mulai kehilangan harapan, mereka mulai menipis pengharapannya, maka engkau hadir untuk menguatkan kepada mereka. Jangan hilang harapan, tetap setia, nantikan waktu Tuhan. Kita dapat menjadi saluran berkat buat mereka. Mengingatkan mereka, memberitakan firman ini, teruskan firman ini. Dan biarlah firman ini bukan saja pada bibir kita, ucapan kita, tetapi benar-benar terlihat dalam setiap perilaku hidup kita. Bapak, Ibu, selamat menjalani harimu hari ini dalam berbagai tugas dan tanggung jawabmu. Yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap langkah hidupmu. Waktu Tuhan akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera, kebahagiaan, rahmat, kasih, karunia Tuhan akan bersama-sama denganmu dan keluargamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan kami percaya janjimu dalam hidup kami untuk mendatangkan sukacita, kedamaian, kebahagiaan, berkat-berkat. Di tengah berbagai pergumulan dan persoalan ada jalan keluar, beban-beban diringankan oleh kuat kuasa-Mu. Janji-Mu semua itu kami percaya akan tergenapi. Saat ini kami mohonkan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan menolong kami, agar kami tetap teguh dalam beriman dan berpengharapan menanti janji Tuhan digenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu, berkati semua kami Tuhan. Kalau ada yang sakit dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan dan pulihkan Tuhan. Berbeban berat, Engkau akan meringankannya. Kami percaya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber pertolongan kami. Satu-satunya, tidak ada lagi yang lain. Hanya kepadamu ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Tuntun dan pimpin kami lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami akan memulaikan aktivitas kami hari ini, semuanya boleh berlangsung di dalam kuasa dan kehendak-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.